Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, hafizakumullah. Bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali beraktivitas, untuk kembali memperbanyak amal saleh, juga untuk kembali mentaubati dosa-dosa kita di masa lalu kita. Alhamdulillah teman-teman, kita masih dalam bahasan kitab atau kajian kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sekarang atau sebelumnya kita telah membahas macam-macam salat sunnah yang berulang selama sepekan, ya apa saja dan lain sebagainya. Sebelumnya juga kita sudah membahas salat-salat sunnah yang berulang sehari, sepekan. Ya, nanti yang ini salat-salat sunnah yang berulang bulanan atau tahunan gitu ya. Baik, mari kita baca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke bagian yang ketiga atau bagian ketiga, al-qismu tsalits, ma yutaqarraru atau ma yataqarraru bi taqarruris sinin, apa yang berulang tahunan. Ada 4. Salatul idaini, salatul tarawih, salat rajab wa sya'ban. Ya, apa saja kita bahas satu-satu. Baik, pertama, al-ula salatul idaini, salat dua id, wa hiya sunnatun muakkadatun wa syi'arun min sya'airiddin. Salat id adalah salat di antara salat sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, dia sunnah tapi sangat ditekankan untuk dikerjakan. Termasuk dia adalah bagian dari syiar agama kita. Wa yanbaghi an yura'iya fiha atau yura'a fiha sab'atu umur. Kemudian ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, at-takbir thalathan nasqan, fayaqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ya, takbir ini dalam salat id ya. Takbir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sebagaimana kita sudah hafal takbir ini ya. Yuftatahu bitakbir lailatul fitri ila syuru' fi salatil id. Kapan mulai seseorang bertakbir di salat Idul Fitri? Seseorang bertakbir di malam takbiran. Berarti kalau ini Idul Fitri, sebelumnya adalah bulan Ramadan, sampai pagi, sampai menjelang salat Idul Fitri itu dilaksanakan. Wa fil Idul Tsani, adapun di Idul Adha ya gitu ya. Yuftatahu takbir aqibas subh yawm Arafah ila akhirin nahar yawm ats-tsalits 'ashar wa hadza akmalul aqawil. Kalau Idul Adha ada sedikit berbeda kapan memulai takbir dan kapan mengakhiri takbir. Kalau Idul Fitri tadi seseorang memulai takbirnya di matahari terbenam di bulan Ramadan, berakhir di hari raya Idul Fitri sebelum sholat gitu ya. Adapun di Idul Adha, dia setelah sholat subuh, setelah hari Arafah ya, di hari Arafah, setelah sholat subuh di hari Arafah mulai takbir dan berakhir di hari ke-13 dari bulan Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah, ba'da asar atau sebelum maghrib. Wa yukabbiru aqibas salawatil mafruḍah wa aqiban nawafil wa huwa aqibul faraidi akad. Kapan takbirnya sangat disunahkan? Setelah sholat fardu takbiran,
Mungkin teman-teman sudah biasa nih, nanti kalau Idul Adha kita misalkan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di masjid gitu ya. Pasti imam gak langsung zikir. Imam baca takbir dulu. Setelah sholat, setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nanti imamnya bilang nggak baca zikir tapi mimpin takbir gitu kira-kira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Gitu ya. Baik. Hal yang perlu diperhatikan nomor dua dalam salat Id adalah idza asbaha yaumal Id yaktasilu wa yatazayyanu wa yatatayyabu kama dzakarnahu fil jumu'ah. Dia sebelum menuju, kalau dia bangun pagi ya ingin sholat Id, mandi, disunahkan mandi, berhias, pakai wewangian, pakai baju yang terbaik, sebagaimana kami telah jelaskan dalam sholat Jum'ah, kata Imam Ghazali. Warida wal imamah, juga pakai rida. Rida itu mungkin hari ini sorban yang dipakai di pundak gitu kali rida ya. Kalau imamah itu yang di kepala gitu ya. Jadi laki-laki pakai itu. Wal yajtanib sibyan al-harir ya. Tidak memakai hal-hal yang dilarang seperti al-harir. Al-harir itu berarti istilahnya sutra ya. Wal ajaiz tazin indal khuruj. Ats-tsalits. Kemudian yang ketiga, an yakhruja min tariqin akhar wa hakadza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya berbeda. Ya, jalannya di jalan berangkat beda dengan jalan pulang, kira-kira gitu. Kalaupun nggak ada jalan selain itu ya nggak apa-apa juga ya, gitu ya. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi ikhrajil awaiq wa zawatil khudur. Ini menjadi syiar ya, teman-teman, salat Id itu. Rasul memerintahkan untuk mengeluarkan gadis-gadis yang belum menikah dari rumah ya untuk hadir sholat Id. Kalau di sini al-awaiq itu perempuan-perempuan yang telah balik tapi belum menikah gitu. Ya mungkin usia 20, 25 gitu kali ya. Kata Nabi, keluarkan itu semua untuk supaya bisa menghadiri sholat Id berjamaah sebagai syiar, Ar-rabi' al-mustahabul khuruj ila as-sahra illa bi Makkah wa Baitul Maqdis. Sangat dianjurkan sholat dilakukan di sahra, di lapang yang luas, kecuali di Mekah dan Baitul Maqdis. Fa in kana yaumu matarin fala ba'sa bis sholati fil masjid. Kalau hujan ya enggak apa-apa sholat di dalam masjid. Wa yajuzu fi yaumi as-sahwi ya an ya'mura al-imam rajulan yusalli bid-dha'fati fil masjid wa yakhruju bil aqwiya'i mukabbirin. Saya kurang paham di sini maksudnya wa yajuzu fi yaumi as-sahwi an ya'mura al-imam rajulan yusalli bil-dha'fa fil masjid wa yakhruju bil aqwiya'i mukabbirin. Baik. Al-khamis, yang kelima, yura'il waqt. Yang diperhatikan adalah waktu. Fa waqtu salatil Id ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Waqtu zabh lil dhahaya ma baina irtifa'i syams biqadri khutbataini wa rak'ataini ila akhir al-yawm al-thalith 'ashar. Wa yustahabu ta'jilu salat al-adha li ajli al-dhabh wa ta'khiru salat al-fitr li ajli tafriqi sadaqatil fitri qablaha. Hadhihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, kita perlu memperhatikan waktu. Ya, salat Idul Adha contoh yang sedikit lagi kita akan menyongsongnya nih, Idul Adha ya. Kalau Idul Adha salatnya dipersingkat. Kenapa? Karena setelah itu ada aktivitas penyembelihan hewan kurban. Kalau salat Id, sholatnya boleh agak dilamain, ya dilaksanakannya agak, mungkin kalau di bahasa Indonesia di kita gitu di Indonesia pakai jam mungkin 7:30 lah, 7:30 gitu ya. Itu supaya apa? Orang yang belum bayar zakat fitrah bisa bayar, atau ada zakat fitrah yang belum dibagikan bisa dibagikan, gitu ya kira-kira. Yang keenam, as-sadis
Fi kaifiyatis salah. Tata cara salat. Falyakhrujun nas mukabbirina fit tariq. Orang-orang harus keluar sambil bertakbir gitu ya di jalan-jalan. Wa idza balagal imamul musalla lam yajlis wa lam yantafil. Wa yaqta'un nas atanaffula thumma yunadi munadi fi shalah as-salatu jami'ah wa yusalli al-imamu bihima rak'ataini wa yukabbiru fil ula siwa takbiratul ihram والركوع سبع تكبيرات ويقول ما بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Ini tata cara salat Id yang mungkin juga kita sudah sering dan sudah tahu tata caranya. Intinya salat Id itu 2 rakaat ya, dengan beberapa takbir. Takbir pertama selain takbiratul ihram itu jumlahnya 7. Takbir kedua di rakaat kedua gitu ya, itu 5 selain takbiratul intiqal, kira-kira begitu. Antara takbir satu dengan yang lainnya Rasulullah mengajarkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kalimat thayyibah ya teman-teman. Kemudian doa inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatara, ya doa iftitah. Kemudian surat di rakaat pertama baca surat Qaf ya, surat Qaf setelah Al-Fatihah. Adapun di rakaat itu ya, kemudian wa takbiratiz zaidah fi tsani khamsa siwa takbiratil qiyam wa ruku' ma baina kulli takbirataini ma zakarnahu thumma yaktubu khutbataini bainahuma jilsa wa man fatatuh salatul Id qadaha. Singkatnya Imam Ghazali mengatakan kemudian setelah sholat khutbah ada 1 kali duduk di antara 2 khutbah. Kata beliau wa man fatatuh salatul Id qadaha, yang enggak kesampaian atau udah keburu selesai sholat Id dia harus mengqadanya. Ya mungkin teman-teman pernah lihat parodi, pokoknya ya sedang memparodikan kondisi sebagian orang yang ntar aja deh datangnya telat. Bahkan ada yang bikin semacam konten gitu, dikira khutbah dulu baru sholat. Jadi santai lah masih khutbah ini. Ternyata habis selesai khutbah khotib selesai, kok pada bubar gitu. Ternyata beda tata caranya seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Id sholat dulu baru khutbah. Hal yang ketujuh, as-sabi' an yudhhiya bikabshin dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini wa dhabaha biyadihi. Ini khususnya Idul Adha, dia hendaklah berkurban dengan dengan kabsh, dengan mungkin domba. Kabsh itu domba. Rasulullah kurbannya dengan 2 domba yang putih ya, yang mengkilap gitu ya. Bismillahi, kemudian Rasul berdoa, Bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yadhhi min ummati. Ini kata beliau, ya Allah, ini saya ada 2, satu buat aku, satu lagi buat umatku yang belum kesampaian berkurban. Masya Allah tuh, coba ya, kita nih diwakili oleh Rasulullah SAW. Tapi jangan beralasan udah dikorbanin ini sama Nabi, ngapain lagi kita kurban. Gak boleh gitu ya, gak boleh gitu. Kita harus berusaha, bercita-cita untuk bisa kurban setiap tahun, untuk bisa kurban setiap tahun, untuk bisa bagi-bagi daging setiap tahun gitu kan bagus ya. Karena apalagi ya, kita setahun itu dikasih waktu oleh Allah untuk nabung, untuk bisa kurban nantinya. Kemudian Rasul juga bersabda, man ra'a hilala dzilhijjah wa arada an yudhhiya fala ya'khudanna min sya'ri wala min adfarihi syai'an. Kata Nabi, yang melihat hilal bulan Zulhijjah kemudian dia ingin berkurban gitu ya, maka jangan memotong rambut, jangan memotong kukunya. Waqala Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub, sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, kana ar-rajulu yudhhi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
bisyah an ahli baitihi wa ya'kuluna wa yat'imun. Nabi kata Abu Ayyub, dulu zaman Rasulullah itu seseorang berkurban dengan 1 ekor kambing, tapi mewakili, gitu tetap ya, mewakili satu keluarga. Ya, terserah berapa jumlah keluarganya, tapi itu namanya mewakili. Pahalanya tetap kembali ke atas namanya tetap kepada kurban tadi ya. Kemudian wa yaqulun wa yat'imun, dia makan sebagian diberikan kepada orang lain. Baik. Walahu an yaqula min ad-dhahiyyati ba'da 3 ayyam faman fawqa fama fawq waradat fihi rukhsatu ba'da an-nahy anhu. Ya boleh makan setelah 3 hari setelah 3 hari-hari tasyrik itu boleh makan ya. Bahkan hari ini kita punya freezer, daging hasil daging kurban itu bisa disimpan berapa bulan gitu kan ya. Baik, waqala Sufyan ats-Tsauri, tapi zaman itu dijemur supaya bisa jadi lauk di kemudian hari, dibuat dendeng lah kira-kira istilah kata hari ini lah ya. Waqala Sufyan ats-Tsauri mengatakan, yustahabbu an yusalli ba'da Idul Fitri 12 raka'atan wa ba'da Idul Adha 6 rakaat. Sangat dianjurkan sholat setelah Idul Fitri itu 12 rakaat, setelah Idul Adha itu 6 rakaat. Kemudian ats-tsaniyah, sholat apa yang berulang? Sholatut tarawih. Sholat tarawih ini yang sudah kita lewati alhamdulillah di Ramadan kemarin ya. Wa hiya 20 rakaatan, jumlahnya 20 rakaat. Wa kaifiyatuha masyhurah, tata caranya masyhur dan hukumnya sunnah muakkadah. Dia sunnah tapi sangat ditekankan untuk dikerjakan. Wa in kanat dunal aidaini wa ikhtalafu fi anna al-jamaah fiha afdal am al-infirad. Ya, nanti perbedaan pendapat ulama. Mana yang lebih afdal dikerjakan, mau sendiri atau berjamaah. Wa qad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha lailataini aw thalathan lil jama'ati thumma lam yakhruj wa qala akhafu an tujab alaikum. Nabi dulu sholat tarawih bersama sahabatnya 2 malam aja. Di malam ketiga Nabi nggak hadir, padahal jamaahnya udah nungguin. Kata beliau, saya takut gara-gara sering kita berjamaah ntar malah jadi wajib. Coba yang terawih aja, yang sunnah aja, berapa orang yang terawih itu pas Ramadan coba. Apalagi kalau terawih hukumnya wajib. Waduh, akan susah sekali, ada orang yang masih kerja dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian wa jama'a Umar radhiyallahu anhu an-nas 'alaihima fil jama'ah haitsu amina minal wujubi qita'il wahyi faqil innal jama'ata afdal li fi'li Umar radhiyallahu anhu wa li anna al-istima' barakatan wa lahu fadilatun bidalil al-fara'id wa li annahu rubbama yaqsul fil infirad wa yanshad inda masyahadatil jama'. Umar bin Khattab yang mensyariatkan dalam tanda kutip ya, menyunahkan untuk menyunahkan untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Kenapa kata Umar? Ya mungkin ada sebab-sebab lain. Kata Umar, ya kalau yang lagi malas jadi lebih semangat, ya kan? Gara-gara menyaksikan jamaah yang lain semangat. Coba kalau sendiri di rumah gitu ya, ruangan AC, makan bukanya udah banyak banget, udah ngantuk doang tuh isinya tuh, ya. Waqila al-infirad afdal lianna hadhihi sunnatun laysat min asy-sya'air kal 'aidaini fa al-haq wa bi salati duha wa tahiyatul masjid aula wa lam tushra fiha jamaah. Tapi ada yang berpendapat ya salat sendiri afdal. Kenapa? Ini kan sunnah, bukan syiar-syiar agama. Dia setara dengan salat duha, tahiyatul masjid dan lain-lain sebagainya. Wa qad jaratil 'adah bi an yadkhula al-masjid jama'an ma'an thumma lam yusallu at-tahiyyah bil jama'ati liqawli fadlu salati tatawwu fi baitihi ala salatihi fil masjid ka fadli salati al-maktubah fil masjid ala salatihi fil bait. Ya ada perbedaan pendapat lah.
Mana yang lebih afdal dikerjakan, di mana sendirian apa berjamaah dan lain sebagainya. Kemudian rawahu anhu urwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadza afdal min mi'ati salatin fi ghairi fi masajid. Ya, Nabi pernah mengatakan salat di masjidku ini lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding salat di 100 masjid atau di masjid yang lain. Pahalanya 100, pahalanya 1000. Gitu ya. Wa salatul fil masjidil haram afdal min alfi salatin fi masjidi, kata Nabi. Ya, salat di Masjidil Haram lebih lagi 100.000. Wa afdal min dzalika kullu rajulin yusalli fi zawiyatin baitihi raka'ataini la ya'lamuhu illallah. Kata Nabi, tapi kalaupun belum kesampaian sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, kata beliau, ada yang lebih keren lagi pahalanya dibanding dua masjid itu. Kata Nabi, sholatnya seseorang di pojok rumahnya 2 rakaat doang, tapi nggak ada yang mengetahui kecuali dia dengan Allah saja. Masya Allah. Wa hadza li anna riya wa tasannu rubbama yatatarraqu ilaihi fil jam' wa ya'man minhu fil wahdati fa hadza ma qila fi. Wal mukhtar anna al jama'ata afdal kama ra'ahu Umar. Tapi setelah perbedaan pendapat tadi, dipilihlah oleh Al-Ghazali bahwa salat berjamaah itu lebih diutamakan menurut Umar, ya. Dan Umar ini adalah Khalifah Rashidah juga loh. Ya, dia yang kata Nabi, berpegang teguhlah kamu dengan Khulafa ar-Rashidun, gitu ya. Fa inna ba'd an-nawafil qad syuri'at fiha al-jama'ah wa hadha jadirun bi an yakuna min sya'air allati tadhhar wa amal al-iltifat ila ar-riya wal jama' fil jam'i wal kasr fil infirad wa uduluha al-maqsud an-nazar fi fadilati al-jama' min haythu annahu jama'. Wa ka'annahu qailu yaqul as-salatu khairun min tarakaha bil kasal wal ikhlasu khairun min ar-riya. Salat lebih baik daripada yang enggak salat, dan ikhlas lebih baik daripada riya. Fal nafrid lil mas'ala fi man yasiku bi nafsihi annahu la yaqsulu law infarad wa la yura'i law hadara al-jam'u fa ayyuhuma afdalah. Fal yaduru nadharu baina barakatil jam'i wa baina mazidin quwwatil ikhlas wa huduril qalbi fil wahid. Baik, itu beberapa ringkasan salat tarawih di mana ya ada perbedaan pendapat mana yang lebih afdal, apakah sholat sendiri, apakah sholat berjamaah, gitu ya, dan lain sebagainya. Tadi sudah jelaskan. Amma sholatul Rajab, sholat bulan Rajab, ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasul bersabda, ma min ahadin yasumu awwala khamis min Rajab thumma yusalli fima baina al-isya'i wal 'atamah in 12 rak'atan yafsilu baina kulli rak'atin rak'ataini bitaslimatin yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab marratan inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 marrat qul huwallahu ahad 12 kali, gitu ya. Fa in faragha bi salati sab'ina marratan yaqul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thumma yasjudu wa yaqulu fi sujudihi 70 marratan subuhun kudus rabbul malaikati wa tumir. Ini beberapa ini ya teman-teman ya. Salat Rajab itu dengan beberapa tata cara pelaksanaannya, gitu ya. Kemudian thumma yasjudu sajdatan ukhra wa yaqulu fiha mithla ma qala fil sajdatil ula thumma yas'alu hajatahu fi sujudihi fa innaha taqdi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadun hadhihi shalah illa ghafarallahu ta'ala lahu jami'a dzunub. Ini tata cara salat tadi, salat Rajab itu, tidaklah seseorang melakukan salat ini melainkan Allah akan hapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir yang ada di muka bumi ini, seberat gunung, dan Allah akan memberikan syafaat kepada mereka nanti di hari kiamat, ya. Tapi di sini ada komentar dari seorang ulama bahwa hadis ini hadis palsu, ya, tapi saya sampaikan sebagai amanah ilmiah.
فهذه صلاة المستحبة وإنما أوردناها في هذا القسم لأنها تتقرر بتقرر السنين وكانت رتبتها لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد لأن هذه الصلاة نقلها الآحاد ولكني رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها فأحييت إيرادها. Ini teman-teman, ini tentang sholat Rajab dengan beberapa faidah atau dengan beberapa keutamaannya. Kemudian sholat Sya'ban, ya, Falailatul Khamis Asyar, nisfu Sya'ban, mungkin teman-teman sering dengar ya. Itu di malam 15. Yusalli mi'ata rak'ah, kulla rak'atain taslim. Sholat sebanyak 100 rakaat, salam setiap 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli rak'atin ba'dal Fatihah qul huwallahu ahad. Setelah baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Kemudian dia nambah wa insya Allah 10 rakaatin, terus kalau mau nambah 10 rakaat. Ya. Gitu terus gitu. Fa hadza aidan marun fi jumlah shalawat kana salaf yusalluna ala hadhihi salah wa yusammunaha salatul khair wa yastabi'una fiha rubbama salluha jama'atan wa rawu an al-Hasan annahu qala حدثني 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه 70 نظرة وقضى له بكل نظرة 70 حاجة أدناها المغفرة. Ini hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Kata Nabi, anna man shalla hadis salat, siapa yang salat seperti ini di malam 15, ya Allah akan melihat kepadanya 70 tahun atau 70 pandangan. Setiap pandangan itu Allah akan kabulkan hajatnya. Bikulli nadratin sab'ina hajatan adnahal maghfirah, yang paling ringan adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin itu teman-teman bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.